Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kepribadian waria menurut Abdullah Nasrullah. Tanpa berlama-lama langsung saja kami akan membahas materi kami. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengertian waria dan juga tentang kepribadian waria. Waria adalah istilah yang digunakan untuk menyebut laki-laki yang mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan secara psikis dan juga berpenampilan seperti perempuan. Kata waria merupakan akronim dari wanita dan pria. Waria mengidentifikasi diri sebagai perempuan secara gender meskipun secara biologis dilahirkan sebagai laki-laki. Identitas gender merujuk pada perasaan internal seseorang tentang gender dirinya, apakah merasa sebagai laki-laki, perempuan, atau di luar biner gender tersebut. Orientasi seksual waria dapat bervariasi, ada yang menyukai lawan jenis atau laki-laki, sesama jenis atau perempuan, atau bahkan bisa keduanya, yang disebut juga dengan biseksual. Orientasi seksual merujuk pada ketertarikan emosional, romantis, ataupun seksual seseorang terhadap orang lain. Secara penampilan, waria cenderung berpakaian dan berdandan layaknya seperti seorang perempuan, seperti menggunakan make up, rambut panjang, dan pakaian khas layaknya perempuan. Ekspresi gender merujuk pada seseorang mengekspresikan gender dirinya melalui penampilan, gaya berbicara, gerakan tubuh, dan juga perilaku. Waria termasuk dalam kategori transgender, yaitu istilah payung yang mencakup individu yang identitas gender atau ekspresi gendernya berbeda dengan jenis kelamin yang ditetapkan saat ia lahir. Selain waria, ada juga identitas gender lain seperti transgender pria, transgender perempuan, non-biner, ataupun yang lainnya. Selanjutnya, ada kepribadian waria, yang dimana kepribadian waria ini bisa kita sebut dengan karakteristik waria. Menentukan kepribadian waria secara lengkap adalah hal yang sangat kompleks, karena setiap individu memiliki kepribadian yang unik dan berbeda-beda. Namun, berdasarkan penelitian dan pengamatan beberapa ciri-ciri umum yang sering kita lihat dengan waria adalah, yang pertama itu ada kreatif dan juga ekspresif. Waria dikenal dengan kreativitas dan ekspresivitas mereka dalam berbagai bidang seperti seni, fashion, dan juga penampilan. Mereka berani tampil beda dan menunjukkan jati diri mereka dengan penuh percaya diri. Terus yang kedua, ada sensitif dan empati. Waria umumnya memiliki kepekaan dan empati yang sangat tinggi terhadap orang lain. Mereka mampu memahami perasaan dan kebutuhan orang lain dengan sangat baik, sehingga sering menjadi tempat curhat dan juga konseling bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Terus yang ketiga itu ada humoris dan ceria. Waria terkenal dengan sifatnya yang sangat humoris dan juga ceria. Mereka mampu membawa suasana positif dan menyenangkan bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Terus yang keempat itu ada tekun dan pantang menyerah. Waria seringkali dihadapkan dengan berbagai tantangan dan stigma dalam kehidupannya. Namun, mereka menunjukkan kegigihan dan ketekunan dalam menjalani hidup dan mencapai tujuan yang mereka inginkan. Selanjutnya ada berani dan tegas. Waria banyak yang berani dan tegas dalam menyuarakan pendapat dan memperjuangkan hak-hak mereka. Mereka tidak takut untuk melawan ketidakadilan dan diskriminasi. Selanjutnya ada peduli dan suportif. Waria dikenal sebagai sosok yang sangat peduli dan suportif terhadap sesama waria maupun orang yang ada di sekitarnya. Mereka saling menguatkan dan membantu satu sama lain.
Selanjutnya ada fleksibel dan adaptif. Waria mampu beradaptasi dengan berbagai situasi dan kondisi dengan baik. Mereka fleksibel dalam cara berpikir, bertindak, sehingga mereka mampu menghadapi berbagai rintangan dalam kehidupan mereka. Nah, jadi di sini penting untuk kita ingat bahwa ciri-ciri yang saya sebutkan tadi tidak berlaku untuk semua waria. Nah, jadi setiap individu memiliki kepribadian yang unik dan berbeda-beda. Kepribadian waria sendiri dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Contohnya seperti latar belakang seorang tersebut, pengalaman hidup mereka, dan juga budaya yang ada di sekitar mereka. Memahami keragaman kepribadian waria adalah langkah penting untuk membangun hubungan yang saling menghormati dan inklusif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya tentang kepribadian menurut Abdullah Nasution, di mana Abdullah ini adalah seorang ulama dan pendidik terkenal dari Timur Tengah. Ia memiliki pandangan mendalam tentang kepribadian yang didasarkan kepada nilai-nilai Islam. Dalam bukunya, ia sering mengaitkan pembentukan kepribadian dengan akhlak dan moralitas Islam. Berikut beberapa pandangan utama dari Abdullah tentang kepribadian. Di antaranya, yang pertama, keimanan yang kuat. Kepribadian seseorang harus dibangun di atas dasar iman yang kokoh kepada Allah. Iman ini akan memandu perilaku dan sikap seseorang dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang baik adalah bagian penting dari kepribadian seorang muslim. Ini termasuk sifat-sifat seperti kejujuran, kesabaran, kesederhanaan, dan rasa hormat terhadap orang lain. Yang selanjutnya adalah ilmu dan pengetahuan. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Pengetahuan yang luas dan mendalam membantu seseorang mengembangkan kepribadian yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang selanjutnya adalah kemandirian dan tanggung jawab. Abdullah menekankan pentingnya kemandirian dan tanggung jawab dalam kehidupan seorang muslim. Ini termasuk kemampuan untuk mengambil keputusan yang baik dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Yang selanjutnya adalah keseimbangan dalam hidup. Keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan seperti spiritual, emosional, sosial, dan fisik adalah penting untuk membentuk kepribadian yang sehat dan harmonis. Dan yang terakhir adalah pengabdian kepada masyarakat. Sebagian dari komunitas muslim, setiap individu diharapkan berkontribusi positif terhadap masyarakat. Ini bisa melalui amal, kerja sosial, dan membantu sesama. Abdullah menekankan bahwa kepribadian yang baik itu tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian yang selanjutnya adalah cara mengatasi kepribadian waria menurut Abdullah Nasution. Tidak secara spesifik membahas topik transgender atau waria dalam karya-karyanya yang terkenal. Namun dari perspektif Islam secara umum, berikut adalah beberapa pendekatan yang mungkin diambil untuk menangani isu-isu terkait transgender, termasuk waria, dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Abdullah. Yang pertama adalah pendidikan dan bimbingan spiritual. Memberikan pendidikan agama yang mendalam dan bimbingan spiritual untuk membantu individu memahami ajaran Islam tentang gender dan identitas. Yang kedua adalah pendekatan empatik dan tidak menghakimi. Menciptakan lingkungan yang penuh empati tanpa penghakiman, menunjukkan kasih sayang dan pengertian terhadap individu atau seorang waria, sambil memandu mereka sesuai dengan ajaran agama. Terus yang ketiga adalah konseling dan dukungan psikologis. Menyediakan konseling dan dukungan psikologis yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Hal ini dapat membantu individu mengatasi konflik internal dan eksternal yang mungkin mereka hadapi. Yang selanjutnya adalah penguatan keimanan. Mendorong penguatan keimanan dan ibadah sebagai cara untuk mencari ketenangan batin dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidupnya. Yang selanjutnya adalah pendidikan tentang akhlak dan moralitas. Menekankan pentingnya akhlak dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari serta menerapkannya dalam situasi yang kompleks. Yang selanjutnya adalah pengintegrasian dalam masyarakat. Mendorong penerimaan dan integrasi waria dalam masyarakat muslim dengan cara menghormati identitas mereka, namun
tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Abdullah Nas bin Ulwan memulai pendekatannya dan menekan pendidikan agama, akhlak, moral, dan mengutamakan pendekatan yang penuh kasih sayang dan pengertian, sambil tetap berusaha memandu individu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Cukup sekian yang mungkin